Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Sela Apria. Di video kali ini, aku mau menjelaskan tentang analisis dari saham TRIM, saham Dewa, dan sedikit penjelasan tentang obligasi negara. Untuk pertama, aku akan menjelaskan tentang saham TRIM. Apa sih saham TRIM itu? Saham TRIM dengan nama perusahaan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk didirikan pada tanggal 9 Mei tahun 1990 dengan nama PT Trimulya Sekuri Indo Lestari dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990. Trimegah ini berdomisili di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Arta Graha di lantai 18 dan 19, Jalan Jenderal Sudirman, Kaf 52-53, Jakarta dengan nomor kode pos 12190 dan memiliki 14 kantor cabang yang tersebar di wilayah Indonesia. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Trimegah meliputi perantara, perdagangan efek, dan penjamin emisi efek. Selain itu, Trimegah juga menjalankan usaha sebagai manajer investasi melalui anak usahanya, yakni PT Trimegah Asset Management. Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk memperoleh izin usaha sebagai perantara, perdagangan efek, penjamin emisi efek, arranger, dan penasihat keuangan dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bapelmak yang sekarang diubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selanjutnya nama-nama pemegang saham TRIM. Yang pertama ada Garibaldi Thohir, yang kedua Pilmon Samuel Tanuri, yang ketiga ada dari PT Union Sampurna, yang keempat dari Publik, yang kelima David Agus, yang terakhir dari saham Treasury. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk ini menjual sahamnya seharga untuk satu lembarnya seharga 260 perak dan untuk satu lotnya sekitaran Rp26.000. Analisis fundamental dari saham TRIM yang pertama ada rasio hutang yang berisikan DER atau rasio hutang kurang dari 1, yang kedua tier saham yang berisikan saham tier 2 dengan market cap menengah di atas 1T. Yang ketiga ada net profit yang berisikan perusahaan mencetak laba positif 3 tahun berturut-turut. Yang keempat net profit margin yang berisikan profitabilitas baik, NPM lebih dari 10%. Yang kelima ada return on equity yang berisikan profitabilitas baik, ROE lebih dari 15%. Yang keenam ada Buffett Instinct Value yang berisikan under value harga saham di bawah harga wajar. Yang ketujuh ada current ratio yang berisikan aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek. Yang kedelapan ada price to book value yang berisikan over value PBF lebih dari 1 kali valuasi perusahaan. Dan yang terakhir earning per share yang berisikan perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut. Selanjutnya ada kompetitor perusahaan. Dalam ekonomi, persaingan atau kompetisi adalah bersaingnya para penjual yang sama-sama berusaha mendapatkan keuntungan, pangsa pasar, dan jumlah penjualan. Para penjual biasanya berusaha mengguli persaingan dengan membedakan harga, produk, distribusi, dan promosi. Kompetitor dari saham PT Trimegah Sekuritas Tbk ini yang pertama ada dari Pacific Strategi Finansial Tbk, yang kedua ada dari MNC Capital Indonesia Tbk, yang ketiga ada Yulis Sekuritas Indonesia Tbk, yang keempat ada PT Surya Fajar Capital Tbk, yang kelima ada PT Panca Global Capital Tbk, dan yang terakhir ada Reliansi Sekuritas Indonesia Tbk. Net profit dari saham TRIM. Net profit atau yang juga kita kenal sebagai laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke dalam bisnis. Net profit pada saham TRIM pada tahun 2021 sebesar 51,892,85 miliar. Pada tahun 2022 mengalami penaikan yang menjadikan sebesar 177,500,956 miliar. Pada tahun 2023 mengalami penurunan yang menjadikan sebesar 74,000,000
069,824 miliar. Selanjutnya aset pada saham TRIM. Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, dan meningkatkan penjualan terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten. Aset pada saham TRIM pada tahun 2021 sebesar 1,859,5046,193 triliun. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang menjadikan sebesar 2,109,833,544 triliun. Dan pada 2023 mengalami kenaikan lagi yang menjadikan sebesar 2,902,506,445 triliun. Dividen pada saham TRIM. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh Dewan Direksi Perusahaan dan disetujui di dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Dividen pada saham TRIM hanya sebesar 0. Selanjutnya, return on asset. Return on asset atau ROA menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki. Selanjutnya, return on asset atau ROA. Return on asset atau ROA menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki. Dan sebaliknya, ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian. Untuk return aset pada saham TRIM, pada tahun 2021 hanya 0, tahun 2022 hanya 0, dan pada tahun 2023 sebesar 8,5%. Dan untuk return on equity-nya, return on equity atau ROE digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba. ROE pada saham TRIM ini pada tahun 2021 sebesar 0, tahun 2022 sebesar 0, dan pada tahun 2023 sebesar 18,37%. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu saham Dewa. Apa sih saham Dewa itu? Saham Dewa atau PT Dharma Henwa Tbk adalah perusahaan pertambangan yang berkantor pusat di Jakarta. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2021, perusahaan ini memiliki 4 kantor operasional yakni di Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kutai Timur, dan Balikpapan. Perusahaan ini adalah bagian dari Bakri Group. Nama pemegang saham Dewa, yang pertama ada Gold Wave Modal Limits, yang kedua ada Zurich Asset International Ltd, yang ketiga ada dari masyarakat. Untuk harga saham Dewa ini dijual dengan seharga 70 untuk satu lembarnya, dan untuk satu lembarnya sekitaran Rp7.000. Analisis fundamental dari saham Dewa, yang pertama rasio hutang yang bersihkan DER atau rasio hutang kurang dari 1, yang kedua ada tier saham yang bersihkan saham tier 2 dengan market cap menengah, yang ketiga Buffett's Intrinsic Value yang bersihkan under value, harga saham di bawah harga wajar, yang keempat ada price to book value yang bersihkan under value, PBF lebih rendah dari valuasi perusahaan. Yang kelima ada net profit yang berisikan perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut. Yang keenam ada current ratio yang berisikan aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek. Yang ketujuh ada net profit margin yang berisikan profitabilitas kurang baik
NPM kurang dari 10%. Yang kedelapan ada return on equity yang berisikan profitabilitas kurang baik, ROE kurang dari 15%. Yang terakhir ada earning per share yang berisikan perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut. Selanjutnya kompetitor pada saham Dewa ini adalah yang pertama dari Vale Indonesia Tbk, yang kedua dari Bumi Resource Minerals Tbk, yang ketiga ada PT Timah Tbk, yang keempat Petrosea Tbk, yang kelima ada PT Invisedeco Tbk, dan yang terakhir ada PT Kapuas Prima Coal Tbk. Selanjutnya penjelasan tentang saham Dewa dan analisis pada tahun 2023. PT Dharma Henwa Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa kontraktor pertambangan umum. Perusahaan dengan kode saham Dewa ini memulai bisnis secara komersial di tahun 1996 yang memiliki kegiatan usaha berupa pelayanan jasa, pemeliharaan, dan perawatan peralatan pertambangan. Saham Dewa juga memiliki beberapa proyek pertambangan, salah satunya adalah proyek batu bara di Bendungan Timur. Mayoritas saham Dewa saat ini dipegang oleh Goldwave Capital Limits, QQ Jurit Aset Internasional Ltd dengan jumlah 17,46% kepemilikan. Kemudian Jurit Aset Internasional Ltd dengan 11,50% dan 71,4% dimiliki oleh publik. Saham Dewa sendiri pertama kali diperdagangkan secara publik melalui bursa saham pada tahun 2007 dengan harga penawaran sebesar Rp335 per lembar saham. Harga saham Dewa pernah berada di level terendah yaitu 50 per saham, dan per 27 Juni 2023 ini saham berada di level Rp52 per lembar saham. Secara harga, saham Dewa tentu bukan menjadi rekomendasi untuk dikoleksi oleh para investor karena memang kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama. Untuk pembahasan yang terakhir adalah obligasi negara. Apa sih obligasi negara itu? Obligasi negara retail atau ORI merupakan salah satu instrumen surat berharga negara yang ditawarkan kepada individu atau perseorangan warga negara Indonesia melalui mitra distribusi di pasar perdana. Pemerintah kembali menawarkan ORI kepada masyarakat Indonesia dengan seri ORI 024T3 dan ORI 024T6 sebagai alternatif investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. ORI seri ORI 024T3 dan ORI 024T6 merupakan ORI kedua yang diterbitkan oleh pemerintah dengan dua pilihan jangka waktu dan penjualannya dilakukan secara online melalui ISBN. Karakteristik dari obligasi negara ini yang pertama berbentuk tanpa warikat (scriptless) dan dapat diperdagangkan antar investor domestik. Yang kedua kupon tetap (fixed rate). Yang ketiga, ada potensi capital gain atau loss. Yang keempat, minimal pembelian 1 juta, maksimal pembelian 5 miliar untuk ORI 024T3 dan 10 miliar untuk ORI 024T6. Yang terakhir, keuntungan dari obligasi negara. Yang pertama, kupon dan pokok dijamin oleh undang-undang. Yang kedua, kupon ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN. Yang ketiga, kupon dengan tingkat bunga tetap sampai pada waktu jatuh tempo. Yang keempat, kupon dibayar setiap bulan. Yang kelima, dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Yang keenam, berpotensi memperoleh capital gain. Yang ketujuh, dapat dipinjamkan atau dijaminkan kepada pihak lain. Yang kedelapan, dapat diperdagangkan di organized OTC melalui electronic trading platform. Yang terakhir, masyarakat turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Itulah penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.